Nggak tahu aku bang, karena kalau membuat akun YouTube katanya kalau banyak menonton bisa dapat uang katanya bang. Nah, kan tujuannya ya uang aja ya. Ya Allah. Ini dia akan cetak beberapa martir Kristen lagi jika anak Batak ditangkap. Ya. Wah, ini nih yang pakai topeng ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang pakai topeng ini nih, dan dia bilang di video yang lainnya kalau video itu tuh riskan ya, yang menghina Allah itu riskan, dan semoga tidak ada yang merekam video itu katanya. Dan mereka sekarang gemetar. Tunggu nanti saya perkenalkan lagi murid saya yang lain, tambah gemetar. Oh, dia bilang tunggu ya, nanti saya perkenalkan lagi murid saya yang lain, tambah gemetar kalian. Oke, kita paham lah nih maksudnya. Berarti akan ada lagi nantinya orang-orang seperti Rudy Simamora kalau akarnya tidak diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan yang baru mampir di channel ini biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman semuanya, di Indonesia itu memang negara demokrasi ya. Jadi kalau kita bicara lintas agama sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi ingat bahwa negara kita itu ada aturannya, ada hukum yang berlaku di negara kita. Kalau nggak ngerti aturan mainnya lalu ngomong tentang perbedaan agama, perbandingan agama, ya jadi malah penistaan agama kan. Contohnya seperti Rudy Simamora yang saat ini viral ya, menjadi penistaan agama karena ya dia nggak tahu cara mainnya, dia nggak tahu aturan mainnya. Beritanya udah keluar di mana-mana. Kalau di sini judul beritanya, pria ini buat konten YouTube ingin kuliti Tuhan. Ya Allah, bayangin dia ingin kuliti Allah Subhanahu wa taala, bahkan katanya sampai dikejar di goa pun dia kejar ke sana. Ini kan bukan bahasa-bahasa akademisi, ini bukan pemikiran akademisi, ini malah caci makian jadinya. Akhirnya berujunglah menjadi penistaan agama. Di sini keterangannya juga awalnya garang tapi ciut saat ditangkap. Nih kan jadi malu-maluin ya. Rata-rata memang penistaan agama itu seperti itu ya. Awalnya tuh garang banget ya ngomongnya, meledak-meledak, setelah ditangkap akhirnya ciut juga guys ya. Coba kita simak aja nih videonya ketika dia ditangkap ya. Oh. Oke. Senyum. Katanya bang. Oke. Masuk polisi. Iya, dia memang lagi. Pokoknya kan sih taruh ya. Tangannya diborgol ya. Jadi bang, apa sebabnya abang membuat? Kuat ngomongnya ya. Jadi bang, apa sebabnya abang membuat? Jadi alat apa yang abang gunakan? Handphone bang. Handphone. Iya. Handphone apa? Handphone Oppo. Punya siapa handphone itu? Punya aku bang. Oh, jadi dia buat kontennya pakai handphone Oppo katanya. Kamu bang, aku nonton debat aja di YouTube bang. Oh. Berawal dari dia nonton debat di YouTube gitu guys ya. Lama. Berapa lama? Aku bikin akun YouTube kurang tanggal 12 bulan 10 bang. Oke. Akunnya anak Batak. Nggak tahu aku bang, karena kalau membuat akun YouTube katanya kalau banyak menonton bisa dapat uang katanya bang. Nah, kan tujuannya ya uang aja ya. Ya Allah. Aduh, ya kita ulang lagi ya. Jadi ujung-ujungnya uang sebenarnya yang seperti ini. Nggak tahu aku bang, karena kalau membuat akun YouTube katanya kalau banyak menonton bisa dapat uang katanya bang. Tuh. Dapat uang belum, bulan 12 sekian bang. Oh, belum dapat uang. Bulan 12 sekian katanya dapat uang, tapi keburu ditangkap akhirnya. Kenapa harus? Aku nggak tahu bang kalau seperti itu bisa jadi di penjara bang. Siapa yang abang ikutin? Orang YouTuber mana yang abang lihat kayak gitu? Banyak kali di YouTube bang yang membuat seperti itu bang. Makanya abang ikutin. Iya. Contohnya satu. Yonatan Nandar, Hidayah Malam Channel, Solata BM2. Oh, dia banyak niru-niru dari YouTuber lain, katanya ngelihat banyak yang bahas tentang perbandingan agama. Lah YouTuber lain itu kan juga punya kemampuannya di situ. Dia tahu aturannya sehingga ya nggak ditangkap oleh polisi karena memang sesuai koridornya. Kalau ini kan bukan bahasa akademisi yang dia gunakan, bukan bahasa keilmuan, tapi caci makian yang ada gitu. Jadi belajar itu gimana bang? Aku pun kurang tahu bang kayak mana jadi lepas kontrol kayak gitu bang. Aku memang biasa berdebat di YouTube bang.
YouTube Pak? Bukan, ada perdebatan antar agama di YouTube Bang. Abang membahas-bahas Iya itu. Bang. Jadi pada saat melakukan live itu apa yang abang ucapkan? Aku udah salah Bang, aku udah lepas kontrol Bang. Aku minta maaf Bang. Oh, akhirnya minta Ucapannya? maaf. Aku menghina Tuhan Bang. Kata-katanya bagaimana bang? Kalau saya ingatku Bang, gimana sekarang Tuhan ku bilang Bang. Terus Oh. Biar ku kuliti Tuhan ku bilang Bang. pada saat melakukan itu abang sadar nggak bang? Bentar ya. Terhadap seseorang atas nama Rudi Simamora yang melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama dan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian terhadap suku, ras, dan agama. Terhadap tersangka dilakukan penangkapan pada tanggal 6 November. Tersangka melakukan tindak pidana tersebut bertujuan untuk membuat konten YouTube. Jadi sempat beberapa waktu yang lalu yang di video yang dibuat oleh tersangka sempat diposting di YouTube. Kemudian sempat tersebar. Kemudian tim dari Polrestabes Medan melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di Daerah Sunggal. Terhadap pelaku saat ini sudah dilakukan penahanan. Dari keterangan pelaku, motif pelaku melakukan ini untuk mendapatkan Uang. penghasilan ya dari konten yang dibuatnya. Dari hasil penyelidikan kami yang kami temukan sampai dengan saat ini masih satu video yang beredar dan bertujuan untuk menyebarkan berita yang menimbulkan kebencian dan terkait dengan penodaan agama. Yang dikenakan pasal 28 Undang-Undang ITE dan atau pasal 156 Oh, Kitab 5 Undang-Undang tahun. Hukum Pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Pelaku ini sendiri atau ada yang membantunya? Dari hasil penyidikan sementara, ya pelaku masih satu orang, tetapi kami juga akan melakukan pengembangan kaitannya dengan yang turut serta dan turut membantu terjadinya tindak pidana tersebut. Penggunaannya Bagus berupa apa? sekali. Oke. Ini jadi nanti akan dikembangkan lagi kasusnya, akan dicari lagi apakah ada orang yang turut serta membantu Rudi Simamora dalam melakukan penistaan agama ini. Kalau saya menduga Rudi Simamora ini hanya aktornya saja ya, hanya talentnya saja. Ada otak di balik Rudi Simamora yang mengajarkan ataupun yang menyuruh Rudi Simamora melakukan penistaan agama seperti ini. Saya merasa dugaan saya semakin kuat setelah menonton juga konten YouTube dari Mu'alaf Channel yang menduga hal yang sama. Coba kita putarkan nih ya videonya. Nah, sahabat Mu'alaf, di sini saya soroti kalimat dari Kompol Teguh Fatir Mustafa. Beliau bilang sementara pelaku masih satu orang, tetapi kami juga akan melakukan pengembangan terkait adanya turut serta dan turut membantu tindakan pidana tersebut. Nah, saya menduga ya, ini masih dugaan, bukan memfitnah atau menjustifikasi orang tersebut ya. Ini dugaan guys ya. Karena dari hasil penyelidikan dan pengumpulan data dari YouTuber muslim ini yang tergabung dalam asosiasi Bakul Kompor, grup Oppo Iki Bakul Kompor. Tapi memang kita bikin grup WhatsApp dan alhamdulillah bukti sudah kami kumpulkan. Setelah anak Batak ini datang kepada seseorang ini dan mungkin tahu lah ya, Wak Labu, Rudi Simamora ini berubah drastis perilakunya. Bahkan ada video dari ini, dia akan cetak beberapa martir Kristen lagi jika anak Batak ditangkap ya, yang pakai topeng ini nih. Dan dia bilang di video yang lainnya, Wow. Jadi dia akan mencetak lagi orang-orang seperti Rudi Simamora ini ya, yang pakai topeng itu guys ya. Coba kita. dari ini dia akan cetak beberapa martir Kristen lagi jika anak Batak ditangkap ya. Wah, ini nih yang pakai topeng ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang pakai topeng ini nih. Dan dia bilang di video yang lainnya kalau video itu tuh riskan ya, yang menghina Allah itu riskan dan semoga tidak ada yang merekam video itu katanya. Dan mereka sekarang gemetar. Tunggu nanti saya perkenalkan lagi murid saya yang lain. Tambah gemetar. Oh, dia bilang tunggu ya, nanti saya perkenalkan lagi murid saya yang lain. Tambah gemetar kalian. Oke, kita paham lah nih maksudnya. Andai kata ada orang yang bisa menyerap cara pikirnya sang debater, anak Batak sudah mulai. Cuman satu yang harus kuingatkan sama anak Batak itu. Ingat jurus Tai Chi. Boleh kau menggebu-gebu anak Batak, boleh. Tapi yang tadi malam yang kau lakukan itu sangat riskan. Semoga nggak ada yang punya rekaman dia tadi malam ya.
Enak banget dia ngomong gitu ya. Semoga tidak ada yang punya rekaman dia tadi malam itu. Padahal jejak digital itu susah dihapus guys ya. Dia sepertinya nggak bertanggung jawab sama muridnya. Semoga tidak ada yang merekam video itu katanya. Dan mereka sekarang gemetar. Tunggu nanti saya perkenalkan lagi murid saya yang lain. Tambah gemetar. Andai kata ada orang yang bisa menyerap cara pikirnya sang debater, anak Batak sudah mulai. Cuman satu yang harus kuingatkan sama anak Batak itu. Ingat jurus Tai Chi. Boleh kau menggebu-gebu anak Batak, boleh. Tapi yang tadi malam yang kau lakukan itu sangat riskan. Semoga nggak ada yang punya rekaman dia tadi malam ya. Artinya dia tahu kan, dia paham apa yang terjadi dan apa yang akan umat atau netizen ini saksikan bersama. Tapi ya betul sekali, coba kita dengar. Biarkanlah penyidik dan pihak berwajib aja deh yang melakukan semuanya itu ya. Oke, ya kita serahkan ini kepada pihak yang berwajib. Semoga semuanya diungkap ya. Karena persoalan ini ibaratkan seperti gunung es ya, yang terlihat cuma sedikit aja. Tapi sebenarnya di bawah itu ada persoalan besar yang harusnya di bawah itulah yang diselesaikan dulu. Apalagi sudah jelas-jelas ada ancaman ya. Dia mengatakan, tunggulah nanti saya perkenalkan murid saya lagi yang lain. Dan mereka sekarang gemetar. Tunggu nanti saya perkenalkan lagi murid saya yang lain. Tambah gemetar. Nah ini kan udah jelas ya seperti ini. Berarti akan ada lagi nantinya orang-orang seperti Rudy Simamora kalau akarnya tidak diselesaikan. Jadi ingat juga seperti kasusnya KC yang sempat viral beberapa tahun yang lalu ya. Ternyata setelah KC tertangkap terungkap bahwa banyak juga donatur-donatur di balik KC ini. Tapi ya sudahlah, biarkan pihak yang berwajib untuk mengurus ini semua masalah hukumnya. Tapi masalah mengcounter, meluruskan syubhat yang mereka sebarluaskan, tentu itu urusan kami sebagai umat Islam. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.